Shalom Bapak Ibu pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2025, saya Pikas Daniel akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-27 dengan perikop Naaman disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang bernama Gehazi, yakni adalah abdi daripada Nabi Elisa yang karena ketamakannya mengejar Naaman, seorang panglima tentara Aram yang baru saja disembuhkan dari penyakit kustanya oleh Allah, untuk mendapatkan imbalan dari pemberian yang ditolak oleh Elisa. Akibatnya Gehazi dikutuk oleh Elisa dan penyakit kusta Naaman tersebut kemudian menempel pada dirinya dan keturunan-keturunannya. Kita mau melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Gehazi. Salah satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kemudian membawa petaka bagi dirinya. Yang pertama adalah kita bisa melihat bagaimana ketamakan dari seorang yang bernama Gehazi ini. Setelah Naaman pergi, Gehazi berpikir bahwa tuannya, yakni Elisa, telah melakukan kesalahan dengan tidak menerima persembahan yang diberikan oleh Naaman kepadanya. Ia berpikir bahwa Naaman, seorang Aram, seharusnya memberikan sesuatu sebagai imbalan atas kesembuhannya. Kita juga melihat bagaimana kebohongan yang dilakukan oleh Gehazi. Gehazi diam-diam mengejar Naaman dan berbohong dengan mengatakan bahwa Elisa tiba-tiba membutuhkan perak dan 2 set pakaian untuk 2 orang muda dari rombongan Nabi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menekankan bagi kita bagaimana pentingnya memiliki yang namanya kejujuran. Penting sekali memiliki integritas yang tinggi dan selalu memperhatikan bagaimana bahaya ketamakan dan juga keserakahan. Elisa menolak imbalan untuk menunjukkan bahwa kesembuhan yang diterima oleh Naaman adalah anugerah daripada Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepadanya, bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan sebagaimana yang dilakukan oleh Gehazi. Dan sebaliknya, Gehazi justru mengutamakan keuntungan pribadinya, dan akibat dari perbuatannya ia menerima hukuman yang sangat berat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan saat ini saya mengajak bagi setiap kita untuk dapat selalu memperhatikan kehidupan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan selalu berfokus dan mengutamakan yang namanya kejujuran, mengutamakan yang namanya integritas, dan tentunya menghindari segala rupa-rupa ketamakan dan keserakahan. Oleh karena itu perlu dan penting bagi kita untuk selalu dan senantiasa memohon tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan, sehingga menghindari kita dari rupa-rupa sikap hati yang tidak baik, sikap hati yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan menjaga kita untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita mendukung jemaat Tuhan yang ada di GKE Yerusalem Taheta. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kesempatan baik boleh bersama merenungkan bagian firman Tuhan melalui layanan renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dalam pendengaran setiap kami, tapi boleh benar-benar diam, berakar dan kuat dalam hati pikiran setiap kami, bertumbuh bahkan juga menghasilkan buah yang baik melewati setiap usaha kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang ada di GKE Yerusalem Taheta. Diberkatilah majelis jemaat dengan segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Diberkati juga warga jemaat dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh senantiasa membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat, bergandengan tangan, bersinergi satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan apa yang menjadi tantangan, gumul, serta juang yang boleh mungkin dihadapi di tengah-tengah jemaat,
agar kiranya kasih penyertaan Tuhan selalu menguatkan dan memampukan mereka dan melewati jemaat GKI Yerusalem Tehta ini. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.